Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan tema tentang inventory costing, yaitu pembahasan mengenai direct costing versus full absorption costing. Di video materi sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik dari full costing atau full absorption costing dan direct costing, dan juga kita sudah melihat kaitan atau hubungan antara full costing dengan direct costing dalam kaitannya dengan penghitungan dan penilaian inventory. Nah, sekarang kita akan lakukan tinjauan atas income statement apabila kemudian satu perusahaan manufaktur itu menerapkan full costing dan atau menerapkan direct costing. Apakah ada perbedaan di dalam income statement-nya? Jawabannya adalah iya, pasti ada perbedaan antara income statement under full absorption costing dengan income statement under direct costing. Oke, jadi kalau di video materi yang kedua, yang sebelumnya tadi, kita membahas mengenai penilaian dan penghitungan inventory, biaya produksi yang dihitung dan dinilai dan dibebankan ke dalam inventory, yaitu yang dimaksud inventory adalah COGS atau FG ending tadi itu. Nah, sekarang di video materi yang sekarang ini kita akan membahas khusus tentang income statement under full absorption costing dibandingkan dengan income statement under direct costing. Oke, kita lihat. Loh Pak, kenapa kok income statement-nya? Ya, karena kita belajar akuntansi biaya. Ingat bahwasanya kalau kita belajar akuntansi biaya, pada hakikatnya kita ini sedang belajar tentang income statement. Jadi tidak perlu dihafal ya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau kita ngedraft atau membuat format sederhana dari laporan laba rugi atau income statement, maka ini tentu kita semua sudah hafal. Sudah paham, saking pahamnya maka menjadi hafal. Oke, income statement under full absorption costing. Kalau kita lihat berarti yang paling atas ada revenue atau revenue from sales. Kemudian di bawahnya ada COGS. Ini yang lazim ya, yang lazim. Karena lazimnya laporan keuangan yang kita pelajari dan kita lihat itu lazimnya adalah under FAC atau under full absorption costing. Maka pasti ada akun namanya COGS. Yang paling atas revenue, kemudian di bawahnya ada COGS. Nah, COGS, revenue dikurangi COGS itu nanti akan menghasilkan gross profit. Dan sudah kita bahas bahwa yang namanya COGS itu kan pada hakikatnya komponen pembentuknya adalah DM, DL, dan FOH. Nah, ini sudah kita bahas tadi di video materi penjelasan kita sebelumnya. Berarti COGS ini mengandung unsur DM, DL, dan FOH. Nah, kemudian kalau kita acukan atau kita referkan kepada pembahasan mengenai sifat dan perilaku biaya, maka kemudian sama artinya dengan bahwasanya COGS ini kan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu total variable manufacturing cost dan total fixed manufacturing cost atau total fixed FOH. Sehingga total variable manufacturing cost dan total fixed manufacturing cost ini akan membentuk COGS. Atau sama juga artinya bahwasanya kalau di sini saya rincikan menjadi DM, DL, dan FOH, itu juga tidak ada masalah, sama aja. Kemudian atau saya rincikan menjadi 4 komponen, DM, DL, fixed FOH, dan variable FOH, itu juga nggak ada masalah, sama saja. Pokoknya intinya tetap bahwasanya di sini adalah kalau dijumlahkan semuanya hasilnya akan menjadi COGS. Oke, revenue dikurangi COGS itu akan menghasilkan gross profit. Kemudian di bawah gross profit ada operating expense. Tentu saja operating expense ini akan terdiri dari marketing expense dan general and administrative expense. Nah, kemudian gross profit dikurangi dengan OPEX atau operating expense ini akan menghasilkan operating income atau income from
operation. Nah, ini tentunya kita sudah hafal. Ini income statement under full absorption costing. Nah, kemudian berikutnya, yang namanya revenue, total revenue, tentu saja itu dihasilkan dari harga jual dikalikan dengan jumlah kuantitas barang yang terjual, kan gitu. Harga jual per unit dikalikan dengan kuantitas jumlah barang yang terjual. Atau kalau saya tulis berarti revenue from sales itu adalah sama dengan quantity sold dikalikan dengan selling price per unit. Kan gitu. Saya ulang, revenue from sales itu kan sama artinya dengan quantity sold atau saya singkat QS dikalikan dengan selling price per unit. Paham ya? Oke. Nah, kemudian total variable manufacturing cost itu kan bisa saya tulis, total variable manufacturing cost bisa saya tulis rumusnya berarti quantity sold dikalikan dengan variable manufacturing cost per unit. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh tadi kan di part sebelumnya, di video materi sebelumnya kan kita sudah bahas di sini bahwa porsi dari variable cost yang di full absorption costing ya, porsi dari variable cost-nya itu adalah tinggal quantity sold dikalikan dengan variable manufacturing cost per unit. Sehingga di sini juga bisa saya tulis begini. Total variable manufacturing cost itu artinya sama dengan quantity sold dikalikan dengan variable manufacturing cost per unit. Paham ya? Kemudian total fixed manufacturing cost-nya adalah seperti yang tadi sudah kita hitung. COGS kan berarti ya. COGS-nya berarti adalah quantity sold per quantity produced dikalikan dengan total fixed FOH atau total fixed manufacturing cost. Maka dapat saya tulis di sini total fixed manufacturing cost yang sebagai beban dimasukkan ke dalam income statement adalah QS quantity sold per QP quantity produced dikalikan dengan total fixed manufacturing cost atau total fixed FOH. Oke ya. Kemudian marketing expense bisa saya tulis di sini hasil penjumlahan, tentunya marketing expense ini hasil penjumlahan dari variable marketing expense dan fixed marketing expense. Demikian pula dengan general and administrative expense. Ini ada yang fixed dan ada yang variable. Sehingga ini merupakan hasil penjumlahan dari variable OPEX, yaitu variable general and administrative expense, dan dijumlahkan dengan fixed general and administrative expense. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini adalah income statement under full absorption costing. Bagaimana dengan income statement under direct costing? Ya, kita lihat. Income statement under direct costing. Revenue from sales ada di paling atas. Nah, kemudian kalau kita menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan direct costing, dan kita tahu bahwasanya kalau kita menggunakan direct costing maka kita harus membagi atau mengelompokkan biaya itu berdasarkan sifat atau perilakunya. Ada yang bersifat fixed dan ada yang bersifat variabel. Oke, kalau begitu di sini kita rinciannya kita ubah bukan seperti ini, melainkan kita kelompokkan based on sifat atau perilakunya. Maka di bawah revenue from sales ini saya tuliskan di sini variable cost. Kalau yang namanya variable cost berarti akan terdiri dari total variable manufacturing cost sama dengan yang ini, total variable manufacturing cost dan total variable OPEX tentunya. Paham ya? Jadi total variable manufacturing cost dan total variable operating expense akan dijumlahkan ya, akan dijumlahkan, berarti di sini hasilnya ya, akan dijumlahkan. Kemudian revenue dikurangi dengan variable cost, hasilnya adalah namanya contribution margin. Sekali lagi saya ulang,
total revenue, ini kan total revenue berarti ya, total revenue dikurangi dengan total variable cost, yaitu total variable cost dari manufacturing cost dan total variable cost dari OPEX dijumlahkan menjadi total variable cost. Total revenue dikurangi total variable cost itu adalah menghasilkan contribution margin namanya. Ya, contribution margin. Kemudian di bawah contribution margin ada fixed cost. Di sini ada variable cost, kemudian di sini ada fixed cost. Nah, fixed cost tentu saja sama juga, berasal dari total fixed manufacturing cost atau total fixed FOH dan dijumlahkan dengan total fixed operating expense. Hasilnya saya tulis di sini. Oke. Kemudian contribution margin dikurangi dengan total fixed cost ini akan menghasilkan operating income. Ya, sekali lagi akan menghasilkan operating income. Contribution margin dikurangi dengan fixed cost total akan menghasilkan operating income. Nah, berarti kalau kita lihat format persamaan formatnya berarti. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu di sini. Jadi revenue itu di sini ini juga merupakan di under direct costing, under DC ini juga revenue dihasilkan dari quantity sold dikalikan dengan selling price per unit. Total variable manufacturing cost juga tetap masih sama, quantity sold dikalikan dengan variable manufacturing cost per unit. Total variable OPEX ini ya OPEX yang bersifat variabel. Saya tulis di sini begini. Kemudian total fixed manufacturing cost-nya, ingat bahwasanya total fixed manufacturing cost-nya yang ini under direct costing itu akan dibebankan seluruhnya di periode yang bersangkutan. Jadi sehingga kemudian total fixed manufacturing cost-nya di sini, ini saya tulis di sini sebagai total fixed manufacturing cost. Artinya 100% dia akan diperlakukan atau ditreatment sebagai period cost atau sebagai expense. Kalau di under full absorption costing kan tidak. Jadi misalkan kuantiti barang yang diproduksi 100%, kemudian terjual 80%. Berarti fixed FOH yang akan dimasukkan sebagai expense di sini berarti kan cuma 80%, karena yang terjual cuma 80%. 20%-nya itu masuk menjadi bagian dari inventory yang bernama finished good ending. Kan gitu. Nah, kalau di sini di under direct costing, maka total fixed manufacturing cost-nya ya 100% akan dibebankan semuanya dimasukkan di sini. Artinya tidak usah dikali-kaliin kayak begini. Dikali-kaliin secara proporsional atau secara pro rata sejumlah quantity sold dibandingkan dengan quantity produced. Enggak perlu kalau di under direct costing ini. Oke, paham ya? Kalau fix OPEX ya ini sama aja. Ini artinya porsi OPEX yang bersifat fixed. Paham ya? Oke, nah sekarang kita bandingkan. Pertama kita bandingkan dulu formatnya. Yang paling atas di sini ada revenue from sales, di sini juga ada revenue from sales. Rumusnya juga pun untuk menghasilkan total revenue atau revenue from sales di sini juga sama, yaitu QS kali selling price per unit. Quantity sold kali selling price per unit. Kalau begitu, ini sama. Saya kasih tanda begini, tanda centang, tick mark begini artinya sama. Berarti nggak ada masalah ya. Angka revenue from sales di sini baik under FAC maupun under DC itu pasti selalu sama angkanya. Oke. Kemudian kita lihat di bawah revenue under FAC itu ada COGS. Tetapi under direct costing di bawah revenue itu ada variable cost. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya begini, Pak,
boleh nggak Pak, kalau di bawah revenue yang di sini ini saya ganti aja, saya balik. Maksudnya adalah fixed cost-nya saya taruh di atas di sini, kemudian variable cost-nya saya taruh di bawah di sini. Dibalik itu loh, ditukar tempat antara fixed cost dan variable cost. Boleh atau tidak Pak? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kita mengganti posisi di sini dengan fixed cost, maka revenue atau TR, total revenue, dikurangi dengan total fixed cost, itu nggak ada namanya. Ya, tidak ada namanya. Yang ada namanya itu adalah ketika total revenue dikurangi dengan total variable cost. Namanya apa? Namanya adalah contribution margin. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti di sini ada perbedaan. Di bawah revenue under FAC ada COGS, di bawah revenue under direct costing ada variable cost. Ngerti ya? Kemudian di sini di under full absorption costing itu ada gross profit. Nah, kalau di sini under direct costing itu ada contribution margin. Paham ya? Jadi beda tapi mirip ya, sebenarnya mirip. Beda tapi mirip. Oke. Kemudian di bawah gross profit under FAC itu ada operating expense atau OPEX. Namun di bawah income statement under direct costing, di bawah contribution margin itu ada fixed cost. Ya, tapi sebenarnya total operating expense di sini dengan total operating expense yang fixed dan variable di sini ini sama. Ya, sama, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Oke. Pak, kalau di OPEX atau operating expense kan berarti ada yang bersifat fix juga dong Pak. Kalau begitu, itu dibebankannya bagaimana Pak? Apakah perlakuannya itu sama antara under FAC dengan under DC? Apakah sama Pak? Jawabannya adalah sama atau beda? Sama. Loh, kenapa sama Pak? Kenapa sama? Perhatikan. Di bawah gross profit ini namanya operating expense. Nama lainnya adalah period cost. Kalau period cost itu artinya adalah semua biaya yang dikeluarkan di periode yang bersangkutan itu akan diperlakukan 100% sebagai expense. Oke. Perhatikan di sini. Berarti ini fixed cost-nya, fixed OPEX maksudnya, fixed cost atau fixed OPEX di sini ini pasti 100% ini. Karena di sini fixed OPEX itu merupakan period cost. Di sini berapa persen? Ya juga 100%, nggak ada masalah. Kenapa? Karena di sini ini juga merupakan period cost. Karena fixed OPEX itu sejatinya merupakan period cost. Merupakan expense. Paham ya? Oke, jadi nggak ada beda antara OPEX, total OPEX ya. Total OPEX di sini dengan total operating expense di sini, ini nggak ada beda. Oke, paham? Nah, terus bagaimana dengan operating income? Yang paling bawah ini. Bagaimana dengan operating income? Under FAC, full absorption costing, operating income itu dihasilkan dari revenue dikurangi dengan gross profit dikurangi dengan operating expense. Under direct costing, operating income dihasilkan dari contribution margin dikurangi dengan total fixed cost. Sama atau beda Pak? Jawabannya adalah beda. Hasilnya pasti beda. Ya. Kalau OPEX tadi sama ya, OPEX tadi sama. Ini udah saya kasih tanda sama. Total variable manufacturing cost-nya ini juga sama, baik under FAC maupun under DC, sama. Nah, bagaimanakah dengan operating income-nya? Beda. Kenapa operating income under full absorption costing dan operating income under direct costing bisa beda? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah yang ini. Perhatikan ini. Inilah satu-satunya faktor yang menyebabkan, satu-satunya hal
yang menjadi penyebab berbedanya operating income atau profit yang dihasilkan under FAC dan under DC. Kenapa bisa beda? Karena ini beda, yaitu fixed FOH-nya beda. Karena treatment fixed manufacturing cost-nya berbeda antara full absorption costing dengan direct costing lain treatment fixed FOH-nya. Treatmentnya gimana sih Pak? Nah ini tadi perhatikan, kalau under FAC maka fixed manufacturing cost akan ditreatment, akan dialokasikan ke COGS secara pro rata berdasarkan quantity sold. Maka rumusnya menjadi QS per QP dikalikan total fixed manufacturing cost. Sementara kalau under direct costing, fixed FOH-nya akan ditreatment sepenuhnya sebagai period cost alias 100% akan menjadi expense. Kalau yang di under FAC itu bukan 100%. Pasti less than 100% yang akan ditreatment sebagai expense. Jadi itulah pembedanya. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan letak pembeda atau perbedaan antara operating income under FAC dan under DC itu hanya terletak di fixed manufacturing cost-nya saja. Yang satu yaitu FAC itu diterapkan secara proporsional, sementara under direct costing itu diterapkan 100% semuanya fixed manufacturing cost-nya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini melanjuti contoh di video materi sebelumnya di part yang kedua. Ini soal ini saya buat dan tidak ada di buku, ini karangan saya. Ilustrasi kasus. Ketika kondisinya itu adalah kuantitas produksi atau QP, quantity produce-nya itu sama dengan kuantitas yang dianggarkan atau quantity budgeted. Jadi QP, quantity produce, sama dengan QBUT, quantity budgeted. Oke, datanya ada di sini. Kita lihat ya. Satu perusahaan itu memproduksi barang 1000 unit. Quantity produce-nya 1000 unit. Quantity sold-nya yang terjual 800 unit. Variable manufacturing cost per unitnya adalah Rp2.000 per unit. Total manufacturing cost yang bersifat fixed atau fixed FOH adalah 1.200.000. Dan quantity budgeted-nya itu sama dengan quantity produce-nya. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah, katakanlah ini yang ambil contoh lah, simpelnya yang mengakibatkan timbulnya fixed manufacturing cost itu adalah aktivitas mesin. Katakanlah demikian ya. Ada mesin itu dia punya kapasitas dianggarkan sampai dengan 1000 unit. Dan ketika periode pertama ini ternyata mesin tersebut dipakai pas 100% occupied, diutilize 100%, sehingga mampu menghasilkan 1000 unit barang, tidak lebih, tidak kurang. Nah kalau yang kayak begini ini berarti ini nanti tidak ada idle capacity variance. Ya. Kemudian kapasitas produksi normal at budgeted-nya adalah 1000 unit. Nah inilah yang menunjukkan dari quantity budgeted. Jadi quantity budgetnya adalah 1000 unit. Kenapa? Karena di sini kapasitas produksi normal at budgeted-nya adalah 1000 unit. Sehingga quantity budgeted sama dengan quantity produce, yaitu sama-sama sebanyak 1000 unit. Selain itu ada data lainnya, ada selling price per unit yaitu Rp6.250 per unit. Kemudian variable marketing expense 320.000, fixed marketing expense-nya juga 320.000. Kemudian variable general and administrative expense-nya adalah 400.000 dan fixed general and administrative expense-nya adalah 600.000. Oke, kita mau mengkonstruk data ini, kita sajikan laporan keuangan yang
bernama income statement-nya, baik under full absorption costing maupun under direct costing. Kita lihat satu persatu. Revenue from sales. Revenue from sales-nya tentu saja quantity sold dikalikan dengan selling price per unit, yaitu 800 dikalikan 6.250. 800 dikalikan 6.250 sama dengan 5 juta. Kemudian COGS-nya under full absorption costing, berarti COGS-nya di sini karena datanya di sini ini ada variable manufacturing cost per unit gitu ya. Berarti kita rinci menjadi variable manufacturing cost dan fixed manufacturing cost untuk COGS-nya. Total variable manufacturing cost-nya tentunya adalah tinggal quantity sold 800 dikalikan dengan variable manufacturing cost per unit. Ya, sama dengan 800 kali 2.000 sama dengan 1.600.000. Nah, ini adalah variable manufacturing cost yang terkandung dalam inventory yang sudah terjual yang bernama COGS. Oke. Kemudian total fixed manufacturing cost. Karena ini under FAC, maka fixed manufacturing cost-nya akan dimasukkan sebagai komponen pembentuk nilai inventory secara prorata. Prorata terhadap apa? Perbandingan antara quantity sold dengan quantity produced. Quantity sold-nya adalah 800, quantity produced-nya 1000. Berarti 80% dari total fixed manufacturing cost itu akan diperlakukan sebagai expense untuk periode ini. Ya, jadi 800 per 1000 atau 80% dikalikan 1.200.000 sama dengan 960.000. Sehingga total COGS-nya adalah 2.560.000. Revenue dikurangi COGS akan menghasilkan gross profit 2.440.000. Kemudian marketing expense-nya adalah 640.000. 640.000 dari mana, Pak? 640.000 marketing expense-nya adalah dari V marketing ditambah dengan fixed atau F marketing. 320 tambah 320 sama dengan 640.000. Kemudian general and administrative expense-nya berapa? General and administrative expense-nya sama dengan V GA ditambah dengan F GA, yaitu 400 tambah 600 sama dengan 1 juta rupiah. Sehingga total OPEX-nya adalah 1.640.000. Sehingga kita dapat mencari nilai operating income-nya adalah 2.440.000 dikurangi 1.640 sama dengan 800.000. Paham ya sampai dari sini ya? Oke. Ini adalah income statement under FAC. Bagaimana dengan income statement under direct costing? Revenue from sales-nya sama tentunya, yaitu 5 juta. Kemudian di bawah revenue ada variable cost. Variable cost terdiri dari total variable manufacturing cost dan total variable OPEX. Total variable manufacturing cost-nya tentu juga sama, yaitu 800 dikalikan 2.000. 800 kali 2.000 sama dengan 1.600.000. Kemudian total variable OPEX. Total variable OPEX berarti kita lihat di sini. OPEX yang bersifat variabel yang mana? Berarti yang ini 320 V marketing ditambah dengan V general and administrative expense 400.000 sama dengan 720.000. Sehingga total variable cost-nya adalah 2.320.000. Total revenue dikurangi dengan total variable cost akan menghasilkan contribution margin, yaitu sebesar 2.680.000. Nah, berikutnya. Di bawahnya CM atau contribution margin itu ada fixed cost. Fixed cost terdiri dari total fixed manufacturing cost. Berbeda dengan under full absorption costing yang pembebanan fixed FOH-nya itu secara pro rata dibandingkan antara QS dengan QP, maka under direct costing berbeda. Under direct costing yang dibebankan fixed FOH-nya sebanyak 100%. Ya, 100%. Sehingga total fixed manufacturing cost-nya adalah
1.200.000. Ini merupakan total fixed manufacturing cost-nya. Bagaimana dengan total fixed OPEX-nya? Ya tinggal dijumlahkan saja yang ini. Fixed OPEX adalah 320.000 ditambah F General and Administrative 600.000 sama dengan 920.000. Sehingga total fixed cost-nya adalah 2.120.000. Contribution margin dikurangi dengan total fixed cost akan menghasilkan operating income, yaitu sebesar 560.000. Oke, dapat kita lihat di sini ya, dapat kita buktikan ternyata memang betul bahwa operating income under full absorption costing dengan operating income under direct costing itu berbeda hasil atau nilainya, tidak sama. Kenapa beda? Yang menyebabkan perbedaan apa sih? Kan gitu. Harus kita jawab ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan perbedaan? Ya, apa sih yang menyebabkan perbedaan? Kenapa kok OI atau operating income under full absorption costing dengan operating income under direct costing itu menjadi tidak sama atau berbeda? Apa yang menjadi pembedanya kan gitu? Ya. Tentu saja yang menjadi pembedanya itu adalah seperti sudah kita bahas. Sebenarnya yang menjadi pembedanya itu kan tadi cuma masalah fix FOH. Yang mana Pak fix FOH-nya? Yang ini. Ini fix FOH-nya 960.000. Yang akan saya kasih warna hijau. Oke. Kemudian saya italik. Kemudian yang di sini ini total fix FOH-nya adalah yang ini, yaitu 1.200.000. 1.200.000. Saya miringkan dulu. Oke, perhatikan ini kan yang menjadi pembedanya kan ini. Yang lainnya sama atau beda? Sama yang lainnya. Ini revenue-nya tetap sama 5 juta, kemudian total variable manufacturing cost-nya sama 1.600.000 gitu ya. Kemudian total operating expense-nya itu juga sama 1.640.000 ya, 1.640.000 total OPEX-nya 1.640.000. Di sini juga 1.640.000, yaitu 720.000 ditambah dengan 920.000. Sama ya. Berarti satu-satunya hal yang menyebabkan kenapa kok kemudian profit under full absorption costing dan under direct costing itu profitnya kenapa bisa beda? Karena ini penyebabnya, yaitu di under full absorption costing ini pembebanan fix FOH-nya sebesar 960.000, sementara under direct costing pembebanan fixed FOH-nya sebesar 1.200.000. Kalau kita lihat selisihnya, maka ini kan selisih profitnya adalah 800.000 minus 560.000 sama dengan 240.000 ya, 240.000. Pasti jumlah 240.000 itu sama dengan yang ini. 1.200.000 dikurangin 960.000. Sama toh, yaitu 240.000. Jadi itulah kita bisa membuktikan ternyata memang yang menjadi penyebab kenapa profitnya itu berbeda antara full costing dengan direct costing itu karena memang pembebanan fixed FOH atau fixed manufacturing cost-nya lah yang berbeda, sehingga berakibat pada OI atau profitnya berbeda. Paham ya? Oke. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang menjadi pembeda antara yang menyebabkan berbedanya operating income antara under full absorption costing dengan under direct costing itu adalah hanya karena unsur fixed FOH. Unsur-unsur biaya yang lainnya semuanya sama, tidak berbeda. Paham ya?
Oke, ini saya gambarkan lagi di sini. Nah, dengan kita melakukan analisis ini, berarti kan yang ini kan full costing atau full absorption costing, sementara yang di sini, yang ini tadi, ini adalah sisi direct costing. Kita lihat, under full costing, maka porsi fixed FOH yang dibebankan adalah, atau yang diexpense-kan adalah QS per QP dikalikan total fixed manufacturing cost. Oke, sementara di dalam direct costing itu langsung 100% yang dibebankan fixed FOH-nya. Yaitu, sehingga saya tulis di sini TFMC atau total fixed manufacturing cost. Oke. Kemudian QS per QP kali TFMC itu kan bisa saja saya ubah sedikit, saya tulis menjadi QS, ya, saya tulis menjadi QS dikalikan TFMC per QP. Ini kan sama aja. Ya, ini kan sama aja. Oke. Jadi yang ini saya tulis ulang menjadi QS dikalikan TFMC per QP. TFMC dibagi dengan QP itu kan artinya adalah fixed manufacturing cost per unit. Saya ulang. Total fixed manufacturing cost dibagi dengan total quantity produced itu kan akan menghasilkan namanya fixed manufacturing cost per unit. Kalau tadi kita mengenal ada namanya variable manufacturing cost per unit, nah sekarang kita lihat di sini ada juga loh ternyata yang namanya fixed manufacturing cost per unit. Dapat dipahami ya? Oke. Sehingga di sini di full costing, under full absorption costing, di sini bisa saya tulis menjadi QS dikalikan dengan FMCO. Oke, jadi yang menjadi pembeda atau penyebab perbedaan antara full costing dan direct costing kan cuma ini. Sehingga ini saya lambangkan sebagai delta. Komponen atau unsur biaya yang lainnya semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian under direct costing ini kan di sini tetap 100% saya tulis dari TFMC. TFMC itu kan sama aja dengan, kalau di sini tadi kan kita sudah mengenerate ada fixed manufacturing cost per unit. Berarti kalau di sini ditulis namanya total fixed manufacturing cost, berarti kita bisa tulis ulang dong bahwasanya total fixed manufacturing cost itu adalah sama dengan quantity produced dikalikan dengan fixed manufacturing cost per unit. Paham ya sampai di sini ya? Jadi di sini total fixed manufacturing cost itu adalah sama dengan quantity produced dikalikan dengan fixed manufacturing cost per unit. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini kan beda ya antara full costing dengan direct costing, dan ini merupakan penyebab perbedaan profit di antara full costing dan direct costing. Kalau perhatikan yang paling bawah ini QS kali FMCU, kemudian di sini QP kali FMCU, sehingga kalau kita mau mencari delta atau selisih, saya ulang, kalau kita mau mencari delta atau selisih profit under full costing dan under direct costing, berarti kan tinggal kita mengurangkan QS kali FMCU dikurangi dengan QP kali FMCU, atau QP kali FMCU dikurangi dengan QS kali FMCU, kan gitu. Oke. Di sini ada FMCU, di sini juga ada FMCU. Sehingga kemudian FMCU-nya ini saya keluarkan, sehingga tinggallah kemudian QP minus QS. Paham ya? Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya selisih profit under direct costing dengan full costing itu rumusnya adalah sama dengan, bisa kita hitung, quantity produced minus quantity sold dikalikan dengan fixed manufacturing cost per unit. Fixed manufacturing cost per unit itu kan artinya merupakan sama dengan rate, kan gitu.
rate untuk fixed FOH. Sekali lagi, FMCU atau fixed manufacturing cost per unit itu kan sama artinya dengan rate untuk fixed FOH. Kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan ini ya, bahwa delta atau selisih profit antara full costing dan direct costing itu rumusnya sama aja dengan QP minus QS dikalikan dengan FMCU. Oke. QP minus QS. Quantity produced kalau kita lihat di sini sekilas saja lah langsung ya. QP minus QS berarti 1000 dikurangi 800 sama dengan 200 dikalikan dengan fixed manufacturing cost per unit FMCU. FMCU-nya kan berarti kan total fixed manufacturing cost 1.200.000 dibagi dengan quantity produce. Quantity produce-nya tentu saja quantity produce yang pada saat budgeted. Karena di sini quantity produce-nya sama dengan quantity budgeted, maka artinya ya gampang, tinggal 1.200.000 dibagi 1000 sehingga 1.200, ketemulah itu fixed manufacturing cost per unit. Nah, fixed manufacturing cost per unit 1.200 ya. Fixed manufacturing cost per unit 1.200. 1.200 dikalikan 200 berarti ya. 1.200 dikalikan 200 hasilnya adalah 240.000 ya, 240.000. Nah, 240.000 ini kan selisih antara 800.000 dikurangi 560.000 atau 1.200.000 minus 960.000. Jadi proven ya, terbukti bahwa selisih profitnya adalah QP minus QS kali FMCU. Nah, kemudian kalau saya menggambarkan dalam suatu tabel seperti ini, dan kemudian saya mengkonstruknya, menggabungkan antara konsep physical flow dengan cost flow, digabungkan dengan konsep periode. Kalau digabungkan dengan konsep periode kan berarti ada beginning, mutasi tambah, mutasi kurang, dan ending. Itu periodic concept atau periodicity concept. Ya, periodicity concept digabungkan dengan konsep aliran atau flow concept. Flow concept bahwasanya dalam perusahaan manufaktur itu ada dua aliran, yaitu aliran biaya dan aliran fisik barang. Jadi kan ada FG beginning. Kalau kita lihat di sisi output ya, ini berarti sisi output yang saya ambil di sini, sisi output. Saya tidak memperkarakan sisi input dan sisi proses. Yang saya ambil di sini hanya sisi output. Maka saya tulis di sini ada FG beginning ditambah dengan cost of goods manufactured akan menghasilkan cost of goods available for sale. Ketika kemudian COGAF dikurangi dengan cost of goods sold akan dihasilkan finished goods ending. Oke, paham ya? Secara fisik tetap rumusnya ini bisa berlaku dan saya tulis di sini seperti ini. Oke, secara fisik barang, kalau fisik barang itu kan berarti satuannya adalah unit. Ya, berarti rumus ini tetap berlaku. Secara cost flow, secara nilai value, nilai barang itu kan diacukan dengan akumulasi cost-nya. Maka secara cost flow, rumus ini juga tetap berlaku. Ini sebenarnya bukan rumus ya, tapi logika berpikir aja. Jangan dihafal. Sekali lagi, jangan sekali-kali menghafal yang kayak beginian. Oke, secara cost flow maka akan seperti ini. Kalau kita taruh angka, misalkan physical flow, FG beginningnya ada 1000, COGM-nya 14.000 unit. Berarti total barang yang tersedia untuk dijual 15.000 unit. Nah, terjual 13.000. Berarti FG endingnya ada tinggal 2.000 unit. Nah, satuannya unit karena physical flow. Kemudian cost flow. Ya, cost flow. FG beginning nilainya 2 juta. Kemudian sepanjang periode yang bersangkutan telah diselesaikan barang. Jadi yang nilainya total 28 juta. Berarti total nilai barang yang tersedia untuk dijual 30 juta. Laku terjual nilainya 26 juta. Berarti nilai barang
FG yang belum laku terjual adalah 4 juta rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian dari physical flow dan cost flow ini kan saya susun secara vertikal. Nah, sekarang kalau saya susun secara horizontal, maka kan saya bisa tuliskan ulang menjadi seperti ini. Bahwa FG beginning ditambah COGM sama dengan jumlahnya COGS ditambah FG ending. Gitu kan? Oke ya. Saya ulang, kalau yang ini penulisannya secara vertikal. Saya mau tulis secara horizontal. Berarti kalau saya tulis secara horizontal, FG beginning ditambah COGM itu pasti sama dengan COGS ditambah FG ending. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang yang cost saya akan kelompokkan ke dalam cost, yang FG akan saya kelompokkan juga dengan yang FG juga. Maka kalau begitu COGM tetap saya taruh di sini, COGS-nya ini saya tarik ke sini, saya pindah ke sini menjadi minus. Berarti COGM minus COGS itu akan sama dengan FG ending yang ini minus FG beginning ke sini. Paham ya? Oke. Atau dengan kata lain, kalau begitu bisa saya tulis ulang lagi menjadi delta cost of goods, delta COG, delta cost of goods, selisih cost of goods itu nanti pasti akan selalu sama dengan selisih finished goods. Kalau kemudian saya tulis di sini selisih atau delta cost flow, pasti nanti akan selalu sama dengan selisih atau delta physical flow. Saya ulang, delta cost flow itu akan selalu sama dengan delta physical flow. Yang mana cost flow? Cost flow itu berarti COGM minus COGS, yang ini ya, COGM minus COGS atau selisih COGM dan COGS pasti akan selalu sama dengan selisih nilai FG beginning dengan FG ending. Itu namanya delta cost flow. Bagaimana dengan delta physical flow? Delta physical flow, maka quantity produce. Berarti kan kalau di sini dikuantitaskan kan berarti ini quantity produce. Quantity produce minus quantity sold itu pasti akan selalu sama dengan delta FG beginning in unit dengan FG ending in unit. Atau dengan kata lain, QP quantity produce minus QS quantity sold akan selalu sama dengan quantity ending minus quantity beginning. Oke, paham itu ya? Nah, konsep ini dapat kita gunakan, dan juga yang ini tadi, konsep ini dan konsep ini dapat kita gunakan dalam rangka untuk menelisik atau merekonsiliasi kenapa profit under full absorption costing itu berbeda dengan profit under direct costing. Penyebabnya apa? Kalau kita sudah tahu, pasti penyebabnya itu adalah karena komponen biaya yang bernama fixed manufacturing cost atau fixed FOH. Ya, fixed FOH. Kita sudah tahu. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus, maka nanti bisa kita buktikan dengan rumus ini, dan ini. Oke ya. Berarti, kalau kita cek rekonsiliasi atas OI yang tadi sudah kita lakukan analisis di sini ya. Maka selisih profit under full costing dan direct costing adalah 240.000, yaitu 800.000 minus 560.000. Nah, kemudian selisih profit under full costing and direct costing itu berasal dari mana? QP min QS kali FM CU, yaitu yang ini. Rumus yang ini, QP minus QS
kali FMCU. Sehingga QP-nya 1000, QS-nya 800 dikalikan FMCU. FMCU-nya adalah 1.200.000 dibagi 1000. Sama dengan, ternyata setelah kita hitung, hasilnya 240.000. Oh, sama. Berarti proven. Ya, proven. Sama. Atau dengan menggunakan yang ini. Ya, atau dengan menggunakan yang ini. Yaitu quantity ending minus quantity beginning, atau bisa bolak-balik ya, quantity beginning minus quantity ending juga tidak ada masalah, dikalikan dengan FMCU. Quantity endingnya 200, kan diproduksi 1000, FG beginningnya 0 ya, kan diproduksi 1000, terjual 800, berarti sisa FG endingnya, kuantitas endingnya adalah 200. Quantity beginningnya 0, sehingga 200 minus 0 dikalikan dengan FMCU 1200 sama dengan 2400. Berarti ini semua sudah sama, proven. Ya, terbukti. Rekonsiliasinya berhasil. Oke ya? Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, yang tadi sudah kita bahas ini adalah ilustrasi kasus ketika kuantitas produksinya atau QP-nya itu sama dengan kuantitas budgeted atau kuantitas dianggarkan. Nah, bagaimana sekarang kalau kemudian ilustrasi kasusnya kita ubah, di mana kuantitas produksinya atau QP-nya itu tidak sama dengan kuantitas yang dianggarkan atau quantity budgeted. Bahasa simpelnya begini. Mesin itu punya kapasitas. Misalkan sudah dianggarkan kapasitas mesinnya adalah 1000. Ternyata quantity produce-nya cuma 800 unit. Quantity terjualnya lebih kecil lagi, yaitu 750 unit. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini contohnya kita ambilkan dari yang tadi sudah kita bahas, yang kita ganti adalah QP. QP-nya 800 unit. QS-nya 750 unit. Selebihnya yang lainnya sama. Quantity budgeted-nya, kapasitas normal produksinya, ini juga tetap sama, yaitu 1000 unit. Jadi, karena quantity budgeted at kapasitas normalnya itu 1000 unit, sementara quantity produce-nya ada 800 unit, maka logikanya ada selisih. Dan selisih ini nanti akan mengakibatkan timbulnya variance. Variance apa? Variance namanya idle capacity variance. Ya. Idle capacity variance. Idle capacity variance ditambah dengan efisiensi variance untuk FFOH itu akan menghasilkan namanya production volume variance. Oke ya. Jadi kapasitas produksi normal at budgetednya adalah 1000 unit. Ini yang quantity budgeted. Sehingga quantity budgeted tidak sama dengan quantity produce. Quantity budgetednya 1000 unit, sementara quantity produce-nya cuma 800 unit. Karena quantity budgeted tidak sama dengan quantity produce, maka nanti akan timbul production volume variance. Ya, ngomong-ngomong tentang variance, berarti kita ingat kembali dengan pembahasan di video materi sebelumnya, yaitu tentang standar costing. Dan kita tahu bahwa yang namanya production volume variance itu adanya hanya terkait dengan fixed FOH. Tidak ada di DM, tidak ada di DL, tidak pula ada di variable manufacturing cost atau variable FOH. Paham ya sampai di sini? Oke, kita refresh lagi ingatan kita. Oke. Ini sketsa yang saya tulis dan sudah kita bahas bersama dulu waktu kita membahas tentang standar costing. Berarti kalau kita membahas tentang fixed FOH, berarti ada kondisi budgeted. Ya, ini kondisi budgeted dan ada kondisi allocated. Kondisi allocatednya ini adalah kondisi yang bersifat actual. Ya, actual atau actual modified quantity. Jadi di sini adalah kondisi budgeted, yang di sini adalah kondisi actual. Nah, dua kondisi ini nanti akan kita bandingkan. Kalau dua kondisi ini dibandingkan, nanti akan menghasilkan production volume variance.
Production volume variance terdiri dari idle capacity variance dan efficiency variance untuk fixed FOH. Idle capacity variance berarti yang beda adalah kuantitasnya. Berarti kuantitas yang dianggarkan, yang di sini kuantitas yang dianggarkan berbeda dengan kuantitas real. Itu nanti akan mengakibatkan adanya idle capacity variance. Sementara di sini efficiency variance untuk FFOH itu yang beda adalah kuantitasnya juga. Hanya saja di sini adalah sama-sama actual. Yang di sini actual murni sehingga actual quantity, sementara yang di sini adalah AMQ, actual yang sudah di adjust. Nah, di pembahasan kita production volume variance-nya ini AMQ-nya itu sama dengan AQ. Atau dengan kata lain actual quantity-nya itu berada sama juga di sini dengan AMQ. Kalau actual quantity sama dengan actual modified quantity, itu kan berarti efficiency variance untuk FFOH-nya sama dengan 0. Kalau begitu, nanti production volume variance-nya akan sama dengan idle capacity variance. Paham ya? Ini saya hanya merefresh lagi ingatan kita, pemahaman kita tentang standard costing untuk fixed FOH. Oke. Nah, production volume variance. Production volume variance itu nanti dengan mengurangkan FFOH kondisi budgeted yang ini diselisihkan ya, dikurangkan itu diselisihkan. Fixed FOH kondisi budgeted kita bandingkan, kita selisihkan dengan fixed FOH kondisi actual. Sehingga kalau kita tulis rumusnya yang ini, maka production volume variance itu sama dengan SQ kali SR di kondisi budgeted dikurangi dengan actual quantity kali SR tapi di kondisi actual. Ya, di kondisi actual. Karena di kasus ini AMQ itu sama dengan AQ atau actual quantity sama dengan actual modified quantity, maka tidak akan ada efficiency variance untuk FFOH, atau dengan kata lain production volume variance-nya ini sama dengan idle capacity variance. Paham ya? Sehingga kemudian production volume variance bisa saya tulis lagi menjadi SQ kali SR budgeted minus AQ kali SR di kondisi actual. Nah, sekarang dengan operasi matematika yang komutatif atau bukan atau asosiatif, saya lupa. Maka rumus ini bisa saya tulis ulang menjadi production volume variance sama dengan SQ minus AQ ya, atau selisih antara AQ dan SQ dikalikan dengan SR atau standard rate. Nah, SR itu merupakan standard rate yang merupakan standar biaya FFOH yang diukur pada kapasitas normal, yaitu digunakan dalam rangka untuk menghitung tarif budgeted FOH atau tarif FOH, tentu saja yang fix FOH ya, tarif fix FOH yang dianggarkan. Oke, sehingga kalau kita mau hitung maka standard rate itu atau tadi fix FOH per unit atau fix manufacturing cost per unit ya, FMCU atau FFOH-U, inilah yang dimaksud dengan SR, yaitu FMCU atau standard rate untuk FFOH-nya adalah sama dengan 1.200.000 dibagi 1.000 sama dengan rate fix FOH-nya adalah Rp1.200 per unit. Sudah ketemu nih SR-nya, maka kita bisa mencari production volume variance.
yaitu standar quantity budgeted dikurangi dengan, ini kan tadi standar quantity ya, standar quantity budgeted dikurangi dengan actual quantity produced dikalikan dengan SR atau FMCU. Maka standar quantity budgetednya adalah 1000. Ini standar quantity budgetednya adalah 1000, dianggarkan dia bisa menghasilkan produk sebanyak 1000 unit, dikurangi dengan actual quantity produce-nya 800. Actual quantity produce-nya adalah 800 unit, dikalikan dengan standard rate-nya atau FMCU, fixed manufacturing cost per unitnya adalah 1200. Maka hasilnya production volume variance-nya adalah 240.000 dan pastinya bersifat unfavorable. Loh Pak, kenapa unfavorable? Alah iya, dianggarkan mesinnya itu dapat berproduksi hingga 1000 unit. Lah kok ternyata realisasinya cuma 800 unit. Berarti kan ada idle capacity, ada kapasitas mesin yang menganggur, dan itu tidak disukai, tidak disenangi. Ya, tidak disukai dan tidak disenangi atau bersifat unfavorable. Nah, sehingga sudah ketemu di sini ya. Kalau saya gambarkan atau kalau kita gambarkan dalam satu ilustrasi vertikal, maka kita bisa lihat di sini. Kapasitas produk yang dianggarkan adalah 1000 unit kan gitu. Kemudian kapasitas produk aktual yang dihasilkan cuma 800 unit. Terus ada kapasitas produk yang terjual sebanyak cuma 750 unit, pasti lebih kecil lagi. Maka antara 1000 dan 800 unit ini kan ada selisih. Ini adalah kapasitas yang dianggarkan. Ini kapasitas real yang dihasilkan, yang dipakai. Maka ada selisih. Selisihnya 200. Dan 200 ini merupakan idle capacity variance. Karena tadi dalam kasus ini bahwa actual quantity itu sama dengan actual modified quantity, maka kemudian tidak ada efficiency variance untuk fixed FOH. Atau dengan kata lain, idle capacity variance sama dengan production volume variance. Paham ya? Oke. Nah, yang ini 800 unit dan 750 unit. 800 unit ini kan yang diproduksi. 750 unit ini yang terjual. Selisihnya 50. Nah, 50 ini merupakan FG ending. FG endingnya ada 50 unit. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak dengan income statement-nya under FAC dan under DC? Oke. Under FAC kita lihat revenue from sales. Revenue from sales-nya adalah 4.687.500 dihasilkan dari 750 unit sold dikalikan dengan selling price per unitnya tetap sama 6.250. Kemudian total variable manufacturing cost tentu saja 750 dikalikan dengan VMCU yaitu 2.000. Oke. Kemudian total fixed manufacturing cost yang dibebankan di periode ini adalah sebanyak 900.000. Atau dengan kata lain 900.000 itu dari 750 unit sold dikalikan dengan FMCU 1.200 sama dengan 900.000. Kemudian ingat bahwasanya ini sekarang ada production volume variance. Nah, production volume variance itu kan adanya terkait dengan fixed manufacturing cost atau fixed FOH. Kalau dia terkait dengan fixed manufacturing cost atau fixed FOH, maka variance ini harus diletakkan berdekatan, berdampingan, bersampingan atas bawah dengan fixed FOH. Maka di sini ada total fixed FOH atau total fixed manufacturing cost-nya 900.000. Maka di bawahnya harus di-adjust dengan production volume variance. Dan kita lihat tadi production volume variance-nya bersifat unfavorable. Berarti akan menambah biaya. Kalau menambah biaya berarti sini plus juga ya. Itu plus 240.000. 240.000 dari mana? Ya dari sini ini tadi. 240.000 itu sama aja dengan 200 yaitu 1000 minus 800 dikalikan dengan FMCU-nya 1.200.
Sehingga gross profitnya 2047500. Kemudian operating expense-nya totalnya ini masih sama ya, 1.640.000, sehingga dihasilkan operating income atau profitnya adalah 407.500. Paham ya? Bagaimana dengan under direct costing? Revenue from sales-nya tentu sama. Kemudian total variable manufacturing cost-nya juga sama, nggak ada masalah. Total variable OPEX-nya sama juga, 720.000, sehingga total variable cost-nya adalah 2.220.000, sehingga contribution margin-nya adalah 2.467.500. Bagaimana dengan fixed cost-nya? Total fixed OPEX-nya tentu sama, 920.000, nggak ada masalah. Yang beda pasti adalah total fixed manufacturing cost. Nah, total fixed manufacturing cost-nya karena dia under direct costing, maka 100% harus dibebankan di periode ini. 100% kali 1.200.000 sama dengan 1.200.000. Sehingga total fixed cost-nya adalah 2.120.000. Dan kita dapat menghitung dan kita dapat memperoleh nilai profit under direct costing adalah 246.500 minus 2120.000 sama dengan 347.500. Oke. Nah, berikutnya kita lakukan rekonsiliasi. Oke, selisih profit under full costing dan under direct costing adalah 60.000. 407.500 minus 347.500. Nah, kita harus bisa membuktikan 60.000 ini asalnya dari mana, kan gitu. Oke, berarti kita buktikan QP minus QS kali FMCU, yaitu 800 produksinya dikurangi dengan terjual 750, sehingga 50 dikalikan dengan 1.200 sama dengan 60.000. Oh, terbukti, proven. Kemudian, atau bisa juga diperoleh dari quantity ending dikurangi dengan quantity beginning. Quantity endingnya 50 berarti yaitu 800 minus 750, quantity beginningnya 0. 50 dikalikan 1.200 sama dengan 60.000. Oke, berarti proven, semuanya terbukti, nggak ada masalah. Oke ya, rekonsiliasi berhasil. Nah, kemudian dari pembelajaran ini, dari simulasi ini, dari ilustrasi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kemudian quantity produce actualnya itu berbeda dengan kuantitas yang sudah dianggarkan, maka pasti nanti akan ada production volume variance. Kemudian production volume variance itu hanya ada untuk di fixed FOH atau fixed manufacturing cost. Nah, production volume variance itu hanya ada dalam income statement untuk under full absorption costing. Nah, ini perhatikan di sini, ini kan berarti kan production volume variance kan adanya di sini, income statement under full absorption costing. Sementara income statement under direct costing ini kan tidak ada production volume variance. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kok income statement under direct costing tidak ada production volume variance-nya? Jawabnya simple. Lah, ini kan fix manufacturing cost-nya sudah 100% ini dibebankan di sini semua. Ada enggak kemudian variance-nya? Ya enggak ada. Uang ini sudah 100% dibebankan semuanya, yaitu sebesar 1.200.000. Jadi enggak ada lagi variance terkait dengan production volume variance. Paham ya? Jadi enggak ada di income statement under DC itu ada namanya production volume variance. Itu tidak akan pernah ada. Oke. Kemudian dalam direct costing tidak ada production volume variance karena semua budgeted total fixed FOH-nya itu sudah diserap atau dibebankan secara 100%. Oke. Dapat dipahami ya sampai di sini ya. Oke, dengan demikian pembahasan konsep kita terkait dengan direct costing versus full absorption costing sudah selesai. Saya harap kita semua dapat paham dan ada gambaran lengkap dan jelas terkait dengan full absorption costing dan direct costing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.